住电台去的就是爱钱。我警告你，以后不准再跟小孩来往，滚！下车！我不要！下车！我不要！ Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng ini di Celengan Film pastinya. Tak pernah lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu sangean ya. Oke, di musim yang sangat amat ekstrim ini, Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul The Rooftop yang dirilis pada tahun 2013. Film ini mengisahkan cinta Wax, si penghuni rooftop, dengan seleb terkenal bernama Starling. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Pada awal film kita diperlihatkan sosok Starling tua yang memandangi potret Wax saat masih muda. Selanjutnya kita kembali ke masa-masa remaja Wax bersama gengnya. Ada Tempura yang berpenampilan rapi, Alang atau Brokoli si Kribo, dan juga si kecil Egg. Mereka biasa menghabiskan waktu bermain bowling di sela kesibukannya membantu penjualan obat kuat Dr. Bo. Klinik itu sendiri memang menjual obat penambah stamina dengan pemasaran super ekstra. Tapi ya beginilah kehidupan di distrik rooftop dengan berbagai keanehannya. Wax dan ketiga temannya tinggal bersama di distrik rooftop dengan pemandangan iklan besar dari artis cantik bernama Starling. Para penghuni distrik rooftop punya keunikan sendiri. Mereka mengadakan sirkus dan pertunjukan, tapi tidak tahu kehidupan di luar sana. Di rooftop ini tidak ada hari tanpa nyanyi dan joget. Mau masak joget dulu, mau makan joget dulu, apa-apa pokoknya dijogetin dulu deh. Selain para anak muda, ada Jasmine yang sudah seperti ibu bagi mereka karena ia selalu menyajikan makanan enak buat disantap rame-rame. Suatu hari Wax dan teman-temannya melihat mobil keren kepunyaan Dr. Bo. Karena sudah tahu sifat pelit Dr. Bo, sekalipun ke anaknya sendiri, mereka yang kepalang mupeng lebih memilih membawa mobil Dr. Bo diam-diam. Sementara itu, Tempura tidak ikut bersama Wax karena hari ini ia bekerja untuk bosnya yang bernama Rengo. Saat ini terlihat sedang ada pesta kecil-kecilan untuk memberi penghargaan yang diberikan pada Big Red. Pekerjaan mereka yaitu mengambil uang keamanan dari warga setempat. Setelah pesta itu, Rengo memanggil Tempura dan menyerahkan sebagian wilayah Big Red padanya. Hal ini membuat Big Red merasa kesal lalu pergi, tapi malah bertemu Wax dan teman-teman. Hampir saja terjadi keributan jika Tempura tidak segera datang. Kebetulan teman-temannya datang. Tempura mengenalkan mereka pada Rengo. Melihat sosok Wax yang menarik, Rengo menyuruh mereka menagih uang di sebuah pemandian. Pada awalnya, 4 cecenguk ini bergaya sok jagoan. Tapi pemilik pemandian ingin menguji mental mereka dulu saat memasuki pemandian. Dan benar saja, pemandangan ngeri-ngeri sedap membuat nyali teman-teman Wax menciut. Tapi Wax si pemberani menantang mereka. Ia terlihat menghajar orang-orang di pemandian dengan gerakan tarian, sementara Tempura dan Alang menjadi tim hore. Rupanya pertarungan itu membuat satu jagoan terpanggil. Wax, Tempura, dan Egg langsung pergi mengambil uang sewa. Sedangkan Alang yang masih keasikan nyanyi berujung dilempar keluar. Kemudian mereka berlarian menghindari pemandian, tapi malah melihat cewek cantik sedang diganggu. Langsung saja Wax datang seperti pahlawan. Namun ternyata mereka sedang syuting sebuah film. Tapi yang paling mengejutkan Wax, si cewek itu ialah Starling. Setelah kejadian barusan, Wax berpikir untuk jadi stuntman atau pemeran pengganti. Wax pun memikirkan ini kesempatannya dekat dengan Starling yang ia puja selama ini. Ia bisa menjadi stuntman aktor William yang beradu peran dengan Starling dalam film musikal yang dibalut dengan action.
Keesokan harinya, Tempura mengajak Wax menemui Rengo untuk menyerahkan uang setoran. Tampaknya Rengo sangat tertarik dengan Wax meskipun Wax menolak bekerja untuknya. Lalu pada malamnya, Wax, Alang, X, dan Tempura pergi bermain bowling. Melihat tantangan bowling berhadiah motor, Alang semangat 45 mencetak skor. Kepandaian Alang membuat orang-orang tertarik menonton lemparan bola yang menentukan. Alang terlihat fokus, ingatannya melayang mengingat janjinya membeli motor untuk ibunya. Alang pun malah terpeleset, tapi bolanya sama sekali tidak meleset. Ketiga temannya menyambut kebahagiaan Alang sebelum akhirnya zong setelah motor-motoran bocah melintas di depan Alang. Aduh, nasib. Oke, lanjut. Masih di klub permainan yang sama, William datang bersama Starling dan ayahnya. Wax yang melihat ada cewek incarannya terlihat curi-curi pandang dengan Starling. Sementara itu, Tempura kong kali kong dengan sutradara agar Wax diajak menjadi stuntman dalam film terbaru William dan Starling. Dan akhirnya Wax terpilih menjadi stuntman. Tapi belum apa-apa, ia sudah harus melompat yang membuat jantungnya dag-dig-dug der. Wax yang tidak berani melompat menjadi ejekan orang-orang di sana. Ia dianggap memanfaatkan ini biar bisa dekat-dekat dengan artis cewek. Hal ini membuat Wax marah dan bertarung dengan orang yang mengejeknya. Tapi sutradara malah memasukkan adegan itu dalam filmnya. Aksi Wax membuat sutradara cukup puas. Ia meminta Wax dalam adegan lain dengan wajah tertutup. Awalnya Wax merasa bingung, tapi ia baru sadar jika ia hanya peran pengganti saja. Di saat merasa tidak terima, Starling menghampiri Wax dan memuji kerja kerasnya. Starling juga meminta Wax untuk melakukan adegan lompat ke air yang dalam. Karena merasa dilema, tiga teman Wax menyemangatinya dengan sebuah lagu. Setelah selesai berjoget ria, Starling mendatangi tiga teman Wax. Mereka memanggil Starling dengan sebutan kakak ipar. Selain itu, mereka membantu Wax agar bisa lebih dekat dengan Starling. Tapi tetap saja saingannya William, si aktor ganteng dan kaya raya. Meski terlihat jagoan, namun Wax minder karena William. Ia terus kepikiran dan bertanya pantaskah seorang sepertinya menyukai Starling. Tapi Alang, Tempura, dan Ek mendukungnya sampai mengajaknya ke studio rekaman Starling. Ketika sudah cemas dikira mau diusir, tapi penampilannya nyentrik, mereka justru dikira anak band sehingga mereka bisa lolos ke studio rekaman. Selepas rekaman lagu selesai, Wax mengajak Starling ke pasar malam. Di sana, penjual mengenali Starling sebagai gadis di papan iklan sehingga memberinya sebuah kacamata. Mereka pun menikmati malam itu dengan riang dan gembira. Wax juga mengajak Starling ke permainan Lover's Lake, di mana sepasang kekasih menangkap ikan lalu melepaskannya di Lover's Lake. Mereka akan hidup bahagia bersama selamanya. Tapi masalahnya, Wax dan Starling belum pacaran. Nah, kalau gini kasusnya, mereka akan jadi sepasang kekasih. Tapi di saat itu ada kerusuhan dari anak buah Big Red yang tidak terima wilayahnya diambil Tempura. Wax pun langsung main hajar membela temannya itu. Saat mereka kira keadaan sudah beres, Big Red datang mengejar mereka. Wax segera mengamankan Starling dan mengikuti jejak teman-temannya kabur naik perahu bebek. Big Red yang melihat sosok Starling merasa tidak asing, tapi dia tidak mengenalnya. Setelah berhasil kabur dari Big Red, Wax membawa Starling ke distrik rooftop untuk menunjukkan keindahan dan kebahagiaan yang terpancar dari para penghuninya. Ia juga melihat papan iklan dirinya terpampang di sana. Tapi yang membuat Starling bingung karena teman-teman Wax selalu memanggilnya kakak ipar dan menggoda Wax yang salah tingkah di dekatnya. Tak perlu menunggu lama, Starling naik ke atas lalu disambut pertunjukan musikal yang menawan. Sesaat pertunjukan selesai, mereka akan makan hidangan Jasmine.
Di sana, Jasmine semakin menggoda Wax yang diminta membawa pacarnya malah membawa Starling. Lalu saat malam semakin larut, Wax mengajak Starling mengobrol berdua saja. Ia baru tahu jika ayah Starling mempunyai hutang ke keluarga William. Makanya ia bisa menjadi artis karena dikontrak perusahaan film milik keluarga William. Meski begitu, Starling ingin menjadi dirinya sendiri. Di saat yang sama, Big Red pergi ke sebuah klub yang juga didatangi William. Saat itu, ia baru sadar jika gadis yang tadi bersama Wax adalah Starling. Ia dan William akhirnya membuat kesepakatan. Big Red meminta William bicara pada wali kota soal wilayah keamanan, sedangkan William meminta satu bantuan berhubungan dengan Starling. Hari-hari pun berlanjut. Wax harus rela melihat cewek impiannya beradegan ciuman dengan William di depan matanya. Sementara ia yang hanya peran pengganti mendapat adegan digebuki. Parahnya lagi, William dengan akal busuknya meminta adegan itu dilakukan secara alami. Sehingga Wax pasrah saja menerima pukulan sampai akhirnya Starling meminta syuting dihentikan. Di sisi lain, Wax dan Starling semakin dekat. Wax membawa Starling ke klinik Dr. Bo dan menghabiskan hari-hari bersama selayaknya orang pacaran. Berkali-kali Starling juga mengunjungi rooftop dan menerima kejutan romantis dari Wax di hari Valentine. Ia sangat terharu saat melihat koles wajahnya dari kumpulan foto kecil yang dikumpulkan Wax. Tak lupa juga pertunjukan-pertunjukan yang membuat Starling semakin terpukau. Akan tetapi kebahagiaan tidaklah selamanya. Salah satu potret kebersamaan mereka tersebar ke media dan menjadi berita hangat. Orang-orang mengira bintang besar berpacaran dengan seorang figuran. Setelah ramai diketahui orang, Starling dimarahi ayahnya. Menurut sang ayah, karir anaknya terancam karena ditipu Wax yang diam-diam memanfaatkannya. Saat reporter mengerumuninya, ayah Starling berkata jika Wax sengaja membayar orang untuk memotret dan menyebarkannya. Kesempatan ini dimanfaatkan William yang meminta Starling untuk pura-pura berpacaran dengannya agar beritanya bersama Wax bisa tertutup. Ia pun membayar orang untuk menyebarkan foto mereka yang terlihat berciuman. Dan benar saja, berita itu semakin heboh ada di mana-mana. Teman-teman Wax mencoba menutupi ini. Dari mulai mematikan semua televisi dan radio, membeli semua koran dan mengajaknya ke klinik Dr. Bo. Mereka mengira klinik itu tempat yang aman karena Dr. Bo sangat pelit sehingga tidak berlangganan koran, apalagi mempunyai televisi dan radio. Tapi ternyata hari itu Dr. Bo mau pamer televisi barunya. Ia pun menyetel televisi yang langsung menampilkan berita panas Starling. Hal ini membuat Wax mendatangi rumah Starling untuk meminta penjelasan, tapi ia dihalangi ayah Starling. Dan akhirnya Wax pasrah bersama patah hatinya yang sangat dalam berkeping-keping. Apalagi wajah Starling ada di mana-mana. Bahkan teman-temannya sampai mencoret papan iklan Starling agar Wax bisa move on. Kegalauan Wax juga membuat Tempura merasa bersalah karena ia sudah tahu semua ini ada hubungannya dengan Big Red. Ia pun ingin mundur dari kerjaannya bersama bos Rengo daripada terseret semakin jauh dengan perebutan wilayah. Keesokan harinya, Big Red lebih dulu menemui Rengo untuk mengkudeta posisinya. Tapi ia malah dicurangi William yang tidak benar-benar membujuk Pak Wali Kota. Parahnya lagi, ini membuat Big Red dipecat dan seluruh wilayahnya diserahkan pada Tempura. Hal ini membuat Big Red sangat marah. Ia lalu mendatangi William yang justru dihina-hina sebagai orang rendahan. Dengan entengnya, William memberi uang agar Big Red mau minggir. Malamnya Jasmine menyuruh Wax memperjuangkan cintanya itu. Setelah dibujuk, Wax dan ketiga temannya bersiap ke premier film Starling dan William. Di saat yang sama, kemarahan Big Red menjadi dendam kesumat. Ia menyusup dan menusuk Rengo.
Di tempat berbeda, terlihat Starling dan William menjadi bintang utama yang dipotret para reporter. Setelah memastikan Wax tidak datang, William dengan kurang ajarnya mengunci Starling berdua dengannya dan mencoba memperkosanya. Ayah Starling yang mau melindungi putrinya terus dicegah bau orang kepercayaan William. Di saat itu Tempura yang mendengar jeritan mencari tahu dari mana asal suaranya, tapi malah bertemu rombongan Big Red. Tak berlama-lama, Big Red mendobrak pintu kamar Starling. Di pertunjukan, orang-orang dikejutkan dengan aksi pembunuhan Big Red yang menyandera Starling dan menembak asal ke kerumunan termasuk William. Mendengar suara tembakan, Wax masuk ke dalam lalu melihat Starling dan Tempura dalam kendali Big Red yang memang sudah menunggunya. Di saat kondisi terdesak, untungnya saja ada bantuan dari Alang dan Egg. Wax pun langsung membawa Starling pergi dengan mobilnya. Big Red segera mengejar dengan kecepatan penuh, tapi aksi kejar-kejaran berlangsung seru. Mereka pun akhirnya terdesak sampai di ujung jalan. Di saat kondisi ini, Wax malah foto selfie dan menyuruh Starling menyimpan itu sebagai kenang-kenangannya. Ia mendorong Starling keluar lalu pergi bersama bayangan kisah indah mereka. Dengan keberanian, ia menabrak mobil Big Red dan meledakkan mobilnya sendirian. Kembali ke adegan pertama film ini, terlihat Starling memandangi foto selfie terakhir Wax. Tak lama kemudian, ada pria di kursi roda melihat foto Wax yang lain. Ternyata Wax masih hidup dan mereka pun bertatapan. Cie, Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.